dan itu selalu dibungkus dengan orang-orang tertentu yang memang menggunakan agama juga. Jadi kesenjangan sosial dijadikan bahan, kemudian juga dari mulai kecil lah. Artinya saya kelihatan. Waduh, ngomong-ngomong tai, ini Napoleon Bonaparte-nya dari sini nih. Coba nih, mana Napoleon Bonaparte nih. Panggilan Napoleon Bonaparte. Mana nih Napoleon Bonaparte nih? Silakan Napoleon Bonaparte. Siapa Paul? Jadi nama saya jadi dihubung-hubung dengan tinja jadinya. Iya, ini gimana ya? Langsung saya panggil ini, dan ini tanggung jawab dah itu. Di Indonesia atau kalau yang di Prancis beda. Jadi terima kasih Pak Paul atas waktu dan kesempatannya. Tadi saya baca tema ini, sebenarnya saya tadi ketawa baca tema ini karena setelah saya timbang-timbang kok Pak Paul ngerobot. Halo, jelas Pak? Ya. Ya. Nah tadi setelah saya timbang-timbang tadi tema ini kok lucu gitu. Ini kok bukan seperti apple to apple, tapi apple to jengkol ini. Karena ada aja. Ya, karena istilah aja itu. Karena memang orang tidak perlu harus punya pengetahuan yang luas untuk mencari komparasi antara kontribusi Cina dalam bentuk investasi di Indonesia dengan Arab gitu. Karena tadi yang seperti sudah dijelaskan Pak Sora kebenaran tadi dengan berbagai macam data, memang ya jomplang sekali memang. Ya jadi artinya framing tentang anti Cina itu memang saya juga nggak tahu apakah memang ini bagian dari politik yang di Arab Saudi atau bagaimana gitu loh. Nah karena kalau kita melihat memang investasi Cina saat ini harus kita akui Cina adalah salah satu negara yang terbesar saat ini ya, baik dari sisi jumlah penduduk maupun jumlah pendapatan per kapita mereka juga sangat jauh besar. Bahkan kita menyadari dan melihat bagaimana Amerika juga sekarang sudah menyegani, bahkan menganggap China ini adalah menjadi lawan yang paling berat saat ini. Dari berbagai macam geopolitik pun kita melihat bagaimana di Afghanistan sendiri pun hanya China yang berani berinvestasi di sana, kan begitu. Dan yang lucunya di Indonesia entah terlalu bodoh atau memang pinter banget ya. Bisa jadi pinter banget Pak. Tapi lucunya begini. Taliban sendiri sangat nafsu untuk menggandeng Cina untuk berinvestasi di negaranya yang identik memang negara komunis. Tapi yang ya para fans boynya di Indonesia malah benci Cina ya kan gitu. Jadi ini aneh gitu loh Pak. Jadi kalau fans boy di Indonesia ini kalau diimpor diekspor ke Afghanistan sana mungkin udah ditembak mati sama kaum Taliban karena benci Cina kan gitu. Jadi memang melihat dari jomplangnya investasi kemudian framing anti Cina yang ada di Indonesia saat ini dengan dibalut-balut agama seperti itu memang bisa jadi kita nggak tahu apakah memang ini bagian dari politik agenda tertentunya Arab juga karena bagaimanapun Indonesia ini harus diakui adalah salah satu negara yang sumber daya alamnya ya paling seksi ya. Kita bisa melihat bagaimana Amerika sendiri pun sangat antusias, apalagi dengan yang tanah jarang itu ya Pak ya, yang sampai sekarang masih yang untuk pembuatan baterai lithium itu kan ini kan antara di balik pun antara Cina dengan Amerika ini sangat bersaing lah untuk mau mendapatkan mengelola daerah itu, tanah jarang itu. Nah, jadi kalau secara universalnya saya bilang memang kita tahu lah framing anti Cina ini bahkan sudah ada dari sejak dulu dan itu selalu dibungkus dengan orang-orang tertentu yang memang menggunakan agama juga. Jadi
kesenjangan sosial dijadikan bahan, kemudian juga dari mulai kecil lah. Artinya saya kelahiran tahun 70, ada satu lagu yang saya masih ingat betul, yang suka dinyanyikan oleh teman-teman yang kebetulan tidak sama dengan saya ya. Satu lagu itu memang satu lagu yang sangat-sangat, kalau saya ingat-ingat itu sangat miris. Ada lagunya, kalau mungkin Pak Paul masih ingat tuh, seperti ini. Cina loleng, makan tai satu kaleng, tidak habis ditempeleng. Itu nyanyian dari anak kecil waktu dulu. Saya masih ingat betul itu nyanyian ketika kelas 5 SD. Jadi artinya nyanyian-nyanyian seperti ini pun sudah diajarkan. Kita kan nggak tahu siapa yang mengajarkan, tapi yang jelas orang yang lebih tua dari anak-anak itu mengajarkan. Dan kemudian semangat anti keturunan Cina ini kan sangat kencang sekali. Dan latar belakang dari ini semua ya kita lihat kebanyakan ya ujung-ujungnya ya memang ya karena agama segala macam. Dan sampai sekarang itu salah satu hal yang paling laku dijual. Sampai di Pilpres yang kemarin pun laku dijual, gitu loh. Jadi ini bukan sebenarnya kita sudah masuk ke dalam titik darurat sebenarnya. Bukan hanya anti etnis ataupun rasis, tapi memang ada agenda-agenda yang sudah lama disusun yang kelihatannya ingin merubah ideologi Pancasila ini. Jadi ada kepentingan negara-negara tertentu agar bagaimana Indonesia ini bisa dikuasai dengan cara merusak budayanya dulu. Nah, kita tahu persis ya, bagaimanapun budaya itu adalah salah satu fondasi penting memang di dalam satu bernegara. Karena itu adalah identitas. Kita lihat bagaimana Jepang, terutama Jepang ya, dengan negaranya yang sangat maju, mereka masih tetap menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai budaya mereka. Dan juga seperti Cina lah. Cina juga kita akuin memang mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya mereka. Salah satu tokoh yang saya sangat senang sekali dari Cina ini, saya nggak tahu apakah itu fiktif atau benar, itu Wong Pei-hu. Saya sangat kagum dengan tokoh ini. Sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang diajarkan oleh budaya leluhurnya gitu. Jadi kalau dikatakan kontribusi Arab kepada negara kita, saya juga nggak ngerti apa yang mau kita bicarakan tentang kontribusinya. Yang saya tahu persis, mungkin saya sebagai orang Arab yang tahu persis, investasi Arab yang cukup berharga di Indonesia ini adalah investasi lendir di Cipanas ya, atau di Puncak ya kan? Karena di sana kalau kita melihat semua dari pinggir jalan itu semuanya itu yang kita lihat itu adalah Arab semua tulisannya itu. Arab semua. Dari mulai barber shop sampai jual makanan itu made in Arab semua udah. Nah kita lihat nanti 5 tahun ke depan nanti ya wajah-wajah orang-orang di Puncak sana pun udah mulai karap-karapan wajahnya kan. Karena kan di sana kan udah memang proses berkembang biaknya udah cukup banyak gitu. Jadi itu Pak Paul, artinya kita seperti kata Pak Jenderal, kita harus merubah semua paradigma ini. Kita harus kembali dan kita harus berjuang untuk mempertahankan ideologi kita ini. Karena 2024 dari sekarang pun sudah kita melihat tanda-tanda itu bahwasanya ada sekelompok orang atau yang mau mencoba bernopling politik untuk bagaimana mereka bisa berkuasa, dan jelas tentunya kalau oknum-oknum seperti ini bisa melakukan rencananya, otomatis ideologi kita bisa akan berubah, dan tentunya investornya pun punya kepentingan. Nah, investornya siapa di sini kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas untuk investor untuk kemajuan negara ini tidak. Tapi kalau untuk investor-investor yang dalam tanda kutip ada punya niat untuk menguasai negara ini, ya, mungkin mereka besar. Mungkin investor dalam bentuk infrastruktur seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak, suara kebenaran hanya cuma sekitar 8 miliar segala macam. Ya karena memang mereka tidak fokus kepada itu.
Tapi kalau dalam bentuk lain, saya rasa investasi mereka cukup gede, dan itu memang tidak atau tidak kelihatan lah, tidak terdeteksi lah dalam bentuk penyaluran investasi tanda kutip tersebut. Jadi menurut saya dengan saya juga dengar dengan adanya yayasan Galarua ini, harus kita teriakan sekencang-kencangnya, harus kita gaungkan semangat toleransi ini, dan yang terpenting adalah kita harus sekarang ini berkata lawan, Pak. Tidak ada kata lain-lain selain lawan. Harus kita lakukan, sebarkan semua suara roh keberanian ini agar negara kita ini tetap berideologi Pancasila. Itu saja. Terima kasih waktunya. Menarik ya, menarik sekali ya. Memang itulah sengaja saya membuat ini ya, judul hari ini sebagai kolom opini ya. Nampaknya semua juga sepakat ya, kontribusi negara Arab itu semua ceritanya negatif semua. Kontribusi negara-negara Cina dan sebangsanya, Cina, Taiwan, Hong Kong, ya, termasuk Singapura, ternyata baik ya.